Selamat pagi Jakarta. Kamis 14 Januari sepertinya akan jadi hari yang berarti buat kalian semua teman Jakarta. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:40. Berarti hari belum dimulai ya. Tapi nggak ada salahnya teman Jakarta. Kita bangun lebih awal, menyiapkan segalanya dengan lebih baik lagi. Yang mau sekolah, mau kerja, dipersiapkan. Ini dia satu lagu buat kalian semua teman Jakarta. Lagu manis tentang hiruk pikuk Jakarta. Hey, yang tinggal di Jakarta, banyak peran di sana, ratusan suku bangsa. Ada yang masih ngantuk toh ternyata. Tadi sih katanya lapar. Tapi kok kayak ada suara-suara gitu ya di perutnya? Oh, mungkin dia belum sarapan. Mana makanannya? Orang tidur bisa ngomong ya? Bentar ya. Nah, HP jangan lupa dicas. Ntar kalau udah nemu waktu buat keluar, lu gua kabarin. Ya, jam-jam 10-an lah. Biasanya orang-orang kantor tuh pada nitip makan siang. Udah tuh, gue disiapin semuanya. Ngapain tuh ijazah? Ijazah juga jangan lupa. Masukin ke tas dari sekarang. Ntar kalau lu lupa bawa ijazah, gua malu. Iya, Anas, iya. Udah siapin semuanya. Bawel amat sih lu. Wangi. Lagi sayang. Silakan. Yum. Thank you. Enak. Nah? Sayang. Nanti malam aku masakin kamu makan malam ya. Tumben? Pokoknya kamu nggak boleh makan di luar, oke? Oke. Eva sayang, nanti kamu ada les musik ya? Iya. Pinter. Sayang, Ya. itu Bang Asrul. Naik pangkat. Oh ya? Iya, akhirnya. Terus gimana? Duh, aku telat nih. Ya, aku cerita nanti. Ya? Oke. Oke. Ivan. Ada ibu. Bekalnya? Oh iya, Pak. Zek. Dah, hati-hati ya. Sin, duduk dulu. Bapak mau bicara sebentar. Bapak ngerti kalau kamu mau naik jabatan.
Tapi ini soal lamaran, Sin. Bapak mesti jaga hubungan sama keluarga Firman. Justru karena itu, Pak. Sinta mau mikirin kerjaan dulu. Bukannya Sinta mau nahan-nahan soal pernikahan, enggak kok, Pak. Tapi Sinta pengen semuanya itu dipikirin dengan matang. Bapak ingat nggak, dulu Ibu pernah bilang apa sama Sinta? Jadi perempuan itu harus tetap mandiri dan mempunyai pekerjaan yang benar. Itu aja kok, Pak. Sinta ke mobil duluan ya, Pak. Makasih nih, Mak. Baju Ana sudah disetrikain. Iya. Kenapa, Mak? Yang sabar ya sama abang. Dia jadi begitu, habis usaha sabarnya tutup. Iya, Mak. Ana juga ngerti. Ya, namanya abang ade, Mak. Mesti saling bantu, kan? Iya. Lagian juga Anas nggak tega ngeliat abang stres begitu kayaknya. Anas berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku cuma nggak mau kayak almarhumah Ibu. Balik lagi teman Jakarta, sudah jam 7 lebih, jalanan Jakarta pasti sudah macet. Dan kalaupun sudah mepet dan udah telat, teman Jakarta tetap harus ikutin rambu jalan yang benar ya. Daripada nanti kena tilang. Mas, kalau mau ke arah kota itu lewat mana ya? Lurus, Mas. Lurus, ntar depan belok kiri aja. Oh, tinggal belok kiri? Iya, ntar ada lampu merah tuh belok kiri, Mas. Oh iya, makasih ya Mas. Iya. Ya, aku mau gambar ayah. Oh ya? Kenapa? Kalau Eva kangen ayah, Eva tinggal lihat gambar ini. Bisa aja kamu. Mau sesuatu ya? Enggak sih? Ayah? Buat aku? Iya. Ih, bagus. Aku buka ya? Jangan. Hah? Ayah, pokoknya boleh baca kalau udah sampai di rumah. Oh, makasih ya. Aku taruh sini ya. Iya. Udah selesai gambarnya? Belum? Bang, satenya, Bang. Makasih, Bang. Iya, Ri. Ini gue udah ditamrin. Mau ngelarin presentasi dulu. Takutnya kalau agak siangan kena macet. Hah? Cari bule? Enggak lah, ngaco lo. Lagian gak ada bule kok di sini. Erik, muncul. Masih ada, Rin? Baru aja lewat. Weird, Cin. Iya, gue tahu ntar meetingnya jam 12.
Apa, Mak? Jarang-jarang lihat tuh pakai kemeja kayak gini. Ganteng juga lu ya. Mak kan tahu sendiri, Hasan paling gak demen pakai baju kayak begini, Mak. Makanya Hasan ngotot pengen usaha sendiri. Gak demen ikut kerja sama orang lain. Jangan gitu, San. Pan lu udah 7 bulan ini kagak punya kerjaan. Emangnya lu gak kasihan tuh sama adik lu yang udah ngurusin kita berdua? Ya, ada benernya sih apa kata si Anas. Hasan juga udah capek gonta-ganti usaha melulu. Makanya Mak doain biar Hasan dapat kerjaan ini. Biar Mak gak usah kerja lagi. Ntar darah tinggi Mak kumat lagi. Gimana? Enak, Pak? Asin banget di kangkung. Masa sih? Udah nih minum dah. Ntar ya. Hilang. Ada. Selesai. Siap, Dan? Siap. Segera merapat ke PMC untuk paparan. Siap. Siap, lanjutkan. Ya, balik lagi. Masih bersama Vincent tentunya. Hari Kamis, kembali lagi lagu-lagu lawas akan kita putarkan untuk kalian semua ya. Dan nanti ya, gua ingetin lagi. Nanti jam 10.40, gua bakal ngasih kuis tebak-tebakan buat teman-teman Jakarta semua. Dim. Yang pasti ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Ya gue kan kena macet. Nih, buat yang masih kena kemacetan nih, gua kasih lagu lagi buat lo. Masih bersama Vincent. Elok. Buru-buru amat. Yuk buru-buru kereta ya. Ada orang susah. Pak, pakai helm dong. Pagi, Pak, Bu. Ya, pagi Pak, pagi Pak. Boleh ikut saya ke pinggir sebentar? Ya, ya. Mari, ya. Udah Pak, tilang aja Pak. Aduh, repot kita ini Pak. Ya. Iya, stop. Ya Pak. Boleh saya lihat SIM dan SNK-nya? Salah kita apa ya Pak? Kalau berkendara itu harus pakai helm, Pak. Ya, coba saya lihat dulu ya. Jangan ditilang dong Pak. Kita kan temannya Pak Kapolri nih Pak, lihat tuh. Iya, Ibu. Iya, Anas, gue tahu. Udah gue siapin semuanya. Maaf deh, mau repotin lo. Ini lo di mana nih? Gue di depan gedung nih. Angkasa lalin di Bandung 4 aman terkendali. Ya. Serius amat, Sin. Makasih ya, Mbak. Pernikahan lo gimana sih jadinya kapan? Kok gue belum dapat undangannya? Halo, Assalamualaikum, Bu. Udah firman transfer ya, Bu? Buat bayar listrik sama SPP adik-adik? Nggak banyak kok, Bu, tapi insya Allah cukup. Ibu sama adik-adik gimana kabarnya? Ya udah, ya. Firman dinas dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
Aduh. Bang, Yuk. pagi bang. Pagi. Ngaca terus. Kan biar still bang. Style. Terpecah tuh kaca. Lagian nih, gua kasih tahu nih. Ngaca tuh gunanya buat lu nggak ngaco. Pagi. Pagi bang. Ya kan? Lu introspeksi. Lagian muka kusut begini pakai ngaca. Ini persoalan yang sama pasti nih. Ya. Ya kan? Biasa bang. Apa ini? Masih urusan pacar kau juga, Man? Biasa. Aduh, lama kali urusan perempuan kau, Man. Biasa bang. Anak zaman now. Biar lamban asal menawan katanya. Motivasi macam apa coba? Bukan gitu bang Rahmat. Seriusan? Kok so bakal batalin pernikahan lo? Mbak, pelan-pelan, Mbak. Jangan jadi gosip, Mbak. Gue juga belum ngasih keputusan apa-apa kok. Ya ampun. Calon mertua udah mantep. Ini calon pengantin yang nolak. Ada-ada aja. Bukan gitu masalahnya, Bang. Ini masalahnya, keluarga kita udah ketemuan. Bagus dong. Tanggal udah ditentuin. Mantap itu. Undangan juga udah disebar. Tapi kan, saya mau dipindahin ke perbatasan. Loh. Emangnya Firman mau dipindahin kemana? Ke Sangihe, Mbak, di Sulawesi. Sangihe? Sangihe, Mbak. Itu loh, pulau kecil perbatasan sama Filipina. Terus mau ngikutin dia ke sana gitu? Kalau baru naik posisi di sini, ada mall nggak di situ? Jauh nggak? Jadi polisi itu harus tegas kau. Hah? Kalau kau lembek macam begini bisa hancur keluarga kau nanti. Bang. Kita udah dijamin sama pemerintah, aman lah itu. Kita itu ibarat 3-in-1. Iya. Kita sebagai identitas diri, ya kan? Kita sebagai ATM, terus kita sebagai asuransi. Kayak gini nih bang. Mana? Ini. Nah, ini ada. Punya doang tapi nggak paham. Lagi pula calon mertua kau itu gak pensiunan polisi kan? Artinya anaknya paham kalau kau harus pindah-pindah tugas. Gue bingung. Ini aja udah hampir 2 minggu gue nyakin dia. Dan Dia saya telepon nggak dijawab, saya SMS juga nggak dibales. Punya pulsa nggak? Kasih bang, kuotanya. Kusut bang. Ya kusut-kusut macam kepala kau itu. Udahlah, kalau kau begini terus sudah kau jomblo aja sampai tua nanti kau. Itu dong bang Aldo. Didoain yang baik-baik dong adiknya. Amin. Ya siap-siap, makasih nasihatnya bang. Ya. Udah, nggak kelar-kelar nih. Man, di sana suka banyak nerobos nih jam-jam segini. Ayo sana. Loh, terus sendirian doang? Sama mertua lu aja. Siap, nurut aja, nurut. Aduh. Jangan lupa buku tilang. Iya bang. Kita tugas dulu ya. Jangan kusut, senyum. Gitu. Nah, gitu dong. Yuk. Pagi mbak. Pagi. Maaf mbaknya melanggar lalu lintas. Boleh saya lihat SIM dan SNK-nya? Keluar sebentar. Ya Pak, surat saya lengkap. Jadi saya nggak salah apa-apa. Ya harusnya kalau belok kiri itu tunggu lampu hijau dulu mbak. Enggak, di mana-mana belok kiri tuh belok langsung. Saya sering ya lewat jalan sini dan itu aman-aman aja. Dari dulu kali mbak. Deh, gengges. Tadi saya juga lihat mbak sambil main telepon ya. Kalau berkendara itu nggak boleh kayak gitu mbak. Dan radio sekencang ini harus dikecilkan. Kok jadi nyuruh-nyuruh saya sih soal radio? Gak usah ngatur-ngatur deh. Lagian kalau soal handphone ya, saya tuh pakai di batas kewajaran, jadi aman. Ikut saya ke pos mbak. Kok jadi ke pos sih Pak? Kan saya nggak salah apa-apa. Ngapain sih ngajak-ngajak ke pos? Nih, saya tuh ada meeting penting. Dan ini 5 menit lagi. Ini gara-gara Bapak saya jadi telat.
Kalau emang maksa ya mau sidang, udah sidang tempat aja. Udah kasih tahu deh, biasanya terima berapa. Maaf, nggak bisa seperti itu, Mbak. Mbak tetap harus mengikuti prosedurnya. Ya tinggal ngomong aja, sebut aja biasa terima berapa. Ikut saya ke pos. Sini. Nih ya. Ini udah lebih dari cukup. Maaf, Mbak. Mbak kalau maksa saya begini, Mbak bisa kena pidana. Mau dipidana? Nggak kan? Sekarang, matikan kendaraannya, ikut saya ke pos. Ribet banget jadi orang. Tunggu sini sebentar, Mbak. Duduk, Mbak. Bang Aldo. Tolongin dong, Bang. Abang yang dindak. Loh, kok aku yang ngurus, kau yang ngurus suratnya lu? Macam mana kau nih? Ya, saya tadi udah mau ngurus. Cuma dianya cerewet banget, Bang. Diem. Gue ditilang. Gue gak salah apa-apa, tiba-tiba aja gue ditilang. Kayak gitu, Bang. Ya gak tahu. Tadi saya udah bilangin kesalahannya, dia nyerocos aja terus. Pantas aja ya, kau sama pacar kau nggak beres-beres. Kamu perempuan aja nggak berani kau. Bang Aldo, jangan kayak gitu dong, Bang. Udah sini. Salahnya apa ini? Kayak tadi dia nerobos lampu merah di situ. Terus. Ya udah. Ya, Bang. Iya. Siapa juga yang mau ditilang? Mbak, tolong matikan handphonenya. Diproses di sini. Disuruh matiin Mbak, handphone lagi. ini, Mbak. Gak tahu gue di tengah-tengah jalan gitu deh pokoknya deh. Tolong ya, Mbak. Tolong. Terima kasih. Ini Mbak, sini Mbak. Bentar Mbak ya, biar ditindak dulu nih. Bang Aldo. Bang. Makasih ya, Bang. Kau. Mbak, nih saya tindak ya Mbak ya. Nerobos lampu merah. Saya nggak nerobos lampu merah. Loh, itu tadi anak buah saya bilang Mbak menerobos lampu merah. Yang kedua Mbak nih main handphone ini. Saya nggak main handphone. Aduh Mbak, jangan Mbak. Main handphone sambil mengemudi itu bahaya kali. Duduk dulu. Ya. Depan dulu, Bang. Ya. Duduk dulu Mbak. Biar saya siapkan dulu surat tilangnya ini. Duduk dulu. Duduk, Mbak. Nah, Mohon izin, Bang. siap. Buru-buru kali nampaknya Mbak ya. Banget, saya ada meeting. Nah, sampai lampu merah aja diterobos. Saya nggak nerobos lampu merah, Pak. Kenapa, Bang? Kusut banget mukanya. Itu gara-gara cewek itu bikin pusing tau nggak? Kalau tidak menerobos tidak akan ditindak. Ini surat nih. Nanti tolong diurus itu. Kok ada pengadilan segala sih, Pak? Ya iya Mbak. Lu ngapain sih nih kerjaan lu? Ngatur. Ngatur begini, lu nggak ngeliat tuh angkot ngetem. Maksudnya saya ini suruh ngatur nih. Ha Isa, masa gua sih? Lanjut. Siap. Lama deh. Lagi polisi lambat banget ngatur. Ngatur tuh gini. Nah, kasih contoh lah. Oh, lihat tuh. Iya, Anas, gue tahu. Udah gue siapin semuanya. Nih, lu di mana nih? Gue di depan gedung nih. Cuman gue nggak tahu gedung apaan namanya. Udah, Anas, udah. Iya. Di mana lu? Hah? Awas. Iya. Firman, Bang! Firman! Angkasa! Angkasa terjadi. Dan nanti ya, gua ingetin lagi, nanti jam 10.40 gua bakal ngasih kuis tebak-tebakan buat teman-teman Jakarta semua. Menurut lo ada perlu gua revisi nggak? Hadiahnya apa? Akan jadi kejutan. Nih, Misi Mbak. masih kena kemacetan nih, gua kasih. Biasa ya. Kopi 2 sendok, krim 2 sendok, sama gula 1/4. Makasih. Mas, biasa. Halo, Assalamualaikum, Mak. Mak, Bang Hasan udah berangkat belum sih? Kok nggak ada kabarnya? Jangan-jangan HP-nya mati lagi. Oh, iya. Ya udah deh. Ya udah, Anas tungguin ya, Mak. Iya. Ya, habis gimana? Oh, iya. Mas, Ya udah, Mak, ya. Ntar Anas telepon lagi ya. Iya, Mbak. tolong beliin sarapan dong. Biasa kan? Ya, sate, 1 porsi, sama lontong yang 4.
Lapar banget, Mbak? Lapar banget deh. Iya, Mbak. Kasih ya. Ya. Pagi, Dan. Pagi, Dan. Pagi. 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 Ya, makasih. Iya, iya. Gimana? Hah? Kok baru nyampe situ? Aduh, mampus deh gue kalau presentasi sendirian. Lo kan tahu kliennya seribet apa. Ini udah hampir 10:30. Lo kan tahu gue ngejar waktu. Bisa nggak sih nggak bikin gue nunggu kelamaan? Ya udah buruan ya, gue tunggu. Ya buruan. Bang, es teh manis bang satu. Es teh manis satu. Satenya nggak sekalian bang. Ntar aja. Haus banget. Kok beli warung sepi-sepi aja, Bang? Ya, ntar jam 12 baru rame. Pas makan siang sama pulang kantor. Kalau jam segini mah sepi. Halo Bang, lu di mana, Bang? Bang, buruan, Bang. Gue cuma bisa keluar kantor pas beli makan siang doang ini. Ya kalau nggak mau gue, ntar lu ribet ketemu kenalan guanya. Lagian kan gue malu, Bang, kalau lu telat. Malu sama kenalan gue. Oh, lu udah sampai? Iya. Lu mau gue beliin makan siang nggak sekalian? Mumpung gue di tukang sate ini. Sate 1 porsi, lontong 4. Kembaliannya nggak ada bang, ntar. Iya. Nah, sekarang. Bang. Masih ya? Sama-sama. Ri, di sini udah jam berapa? Udah gak ada waktu lagi, gue udah harus... Halo? Biasaan banget sih nih anak matiin handphone. Ih. Hey honey, I know, I miss you guys too. I'll be back tomorrow. I'll be home soon. Are you guys gonna come and pick me up at the airport? Saya mengerti masalah ini. Tapi masalah ini tidak bisa kita anggap remeh. Ujaran kebencian ini bisa berubah menjadi ancaman faktual. Dan kemudian berubah menjadi masalah persekusi. Saya minta tolong, mohon dibantu untuk menurunkan poster, stiker, slogan yang berbau hate speech. Izin Dan, saya harus ke TKP, ada kasus perampokan. Morning Jenderal. Ya. Kami baru dapat informasi adanya TKP perampokan bersenjata. Kami izin atau BPRD untuk cek TKP bersama dengan timnya. Silakan. Siap. Izin keluar Jenderal.
So the plane is taking off today. So it's taking off at 3 p.m. Are you guys gonna come and pick me up at the airport? I would love that. Harry. Love you. Minggir, bahaya, bahaya. Minggir, minggir. Minggir, Bu. Minggir. Ini bahaya, bahaya.
pemasangan khususnya lalu lintas, adapun antisipasi Ini, dari Mohon izin melaporkan Jenderal. Informasi telah terjadi ledakan bom dan kontak senjata di Delta Amrut. 2 anggota kita sudah jadi korban. Ramadan, terjadi 2 kali bom dan kontak senjata, Dan. Astaga. Angkasa monitor. Jangan lupa tadi. Saya lagi. Telah terjadi ledakan dan kontak senjata di Bandung 4. Kami membutuhkan tim tindak uji bom segera. Angkasa monitor. Get up! Tim Alpha dan tim Bravo akan di-drop menggunakan rantis masuk melalui lobi gedung Skyline. Siap, Dan. Tim cari Delta akan di-drop menggunakan heli dengan metode fast rope dan hell jump. Siap, Komandan. Selamat siang, Jenderal. Siap. Izin melaporkan, pasukan semua sudah siap. Segera berangkat. Siap. Saya juga harus turun karena TKP berdekatan dengan istana. Siap. Ayo. Siap. Langsung bergabung dengan Randu Dahlia. Ya Randu, bagaimana perkembangan informasi yang bisa Anda sampaikan dari sana? Saat ini saya berada 500 meter dari terjadinya peledakan bom. Pagi tadi terjadi peledakan bom. Namun hingga saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi secara pasti berapa jumlah korban yang tewas. Ini live kan ini kan? Yang terjadi di depan gedung. Dan Coba cek anak-anak ada yang di daerah situ nggak? Tamrin atau Sudirman? dari Kasubdit Pengling Polda Metro Jaya yaitu AKP. Ya, teman Jakarta balik lagi masih bersama Vincent di sini dan ada kabar yang mengejutkan. Teman Jakarta, kita baru dapat kabar bahwa terjadi 2 ledakan bom di daerah Tamrin. Dan saat ini baku tembak masih terjadi sampai sekarang. Dan buat teman Jakarta yang berada di seputaran Sudirman dan juga Tamrin, tolong jangan panik dan tetap berhati-hati ya. Dan usahakan untuk segera menjauh dari daerah tersebut. Sin, pos polisi Tamrin dibom. Tuh. Coba cek dong. Benar. Iya nih Mbak. Kayaknya ada polisi yang ketembak juga. Di media sosial udah rame banget. Coba lagi. Selamat siang, Anda menyaksikan breaking news. Ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di pos polisi lalu lintas Tamrin, Jakarta Pusat. Dan berikut sejumlah foto yang berhasil kami dapatkan. Informasi yang kami peroleh bahwa ledakan ini menyebabkan beberapa orang luka-luka dan masih belum diketahui apa penyebab dari ledakan ini. Ini adalah
beberapa foto yang dikirimkan oleh netizen mengenai ledakan bom yang terjadi di Tamrin, Jakarta Pusat. Bisa dilihat bahwa dari foto yang dikirimkan terdapat asap yang mengepul yang berasal dari pos polisi dan kondisi dari pos polisi tersebut hancur. Demikian juga atap dan juga ada beberapa orang yang sudah bersimbah darah. Sejak jam 10 tadi sudah ada 3 ledakan dan kondisi tersebut menyebabkan kondisi lalu lintas menuju HI ditutup untuk sementara waktu. Target terlihat di gedung Skyline. Bagaimana kondisi terakhir? Izin terpantau, 2 tersangka melarikan diri setelah terjadi adu tembak. Sementara hasil pemantauan udara terdapat 2 pelaku lainnya berada di dalam gedung Skyline General. Bagaimana dengan korban jiwa? Untuk korban jiwa belum bisa dipastikan jumlahnya, namun terdapat korban tewas yang tertembak di bagian kepala. Kami masih nyalir adanya penembak jitu di sekitar lokasi. 86. Informasi saya terima. Untuk seluruh jajaran, tim tindak dipimpin Ardi. Siap. Lakukan segera penyerangan dan sterilisasi gedung. Tim penembak jitu segera mengambil posisi. TPD segera bantu evakuasi korban. Dan perimeter. Perketat penjagaan dan lakukan evakuasi warga. Lapor, tim sniper sudah di posisi. Baik. Kepada seluruh penanggap pertama dan anggota yang tidak menggunakan seragam, segera melapor ke posko untuk lakukan konsolidasi. Saya ingin segera semua lokasi bisa dinetralisir. Paham? Siap, laksanakan Jenderal. Baik. Rekan-rekan, ambil posisi. Alpha Monitor. Saya butuh bantuan di basement. Target berada di basement. Laporan, tim Alfa merapat. 86.
Satu target dilumpuhkan, satu target melarikan diri ke dalam gedung. Tim persiapan memasuki gedung. Padamkan listrik. Go!
masuk. Gimana kondisi? Gak banyak pilihan, Bang. Kalian jangan coba macam-macam ya. Posko sniper melaporkan untuk target terlihat di lantai 8 gedung Skyline. Terdapat 3 tersangka dan 6 sandera. Selanjutnya menunggu perintah. Siap. Kalian semuanya jangan ada yang coba-coba melawan ya. Komando saya ambil alih. Hitungan 5, kita akan melakukan penyerangan. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau mau selamat ya. Jangan lari. Maju, 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 polisi. Target telah dilumpuhkan. Target telah dilumpuhkan.
5 tersangka berhasil diamankan dalam keadaan hidup. Oke, segera bawa ke markas. 86. Lapor. Telepon aman, 2 TSK berhasil dihubungkan. Lapor komandan, Indramayu aman, 4 tersangka berhasil dilumpuhkan. Lapor, Bali Papan aman. Semua target berhasil dilumpuhkan. Lapor, Tegal aman, 2 tersangka berhasil dilumpuhkan. 86. Ini adalah beberapa foto yang dikirimkan oleh netizen mengenai ledakan bom yang terjadi di Tamrin, Jakarta Pusat. Bisa dilihat bahwa dari foto yang dikirimkan terdapat asap yang mengepul yang berasal dari pos polisi, dan kondisi dari pos polisi tersebut hancur, demikian pula atap, dan juga ada beberapa orang yang sudah bersimbah darah. Tanpa kata, tanpa nada, rintik hujan pun menafsirkan kedamaian. Hanya rasa, hanya prasangka yang terdengar di dalam hujan. Tanpa kata, tanpa nada, rintik hujan pun menafsirkan kedamaian. Kondusif, dan tampaknya pihak kepolisian juga sudah mulai mengevakuasi korban, baik yang berada di sekitar pos polisi ataupun yang berada di coffee shop di kawasan Tamrin ini. Dan dampak dari adanya bom Tamrin ini, masyarakat mulai beramai-ramai memasang hashtag Kamu lagi gambar ayah ya? Iya, aku paling suka lihat ayah kalau lagi pakai seragam.
hari-hari biasanya, Jakarta selalu berteriak di pagi hari dan bercerita di malam hari. Tapi hari ini, pagi ini, teriakan Jakarta jauh lebih nyaring dari biasanya. Dan meninggalkan lebih banyak cerita buat kita semua. Semoga semua teman Jakarta malam hari ini juga bisa kembali ke pelukan orang-orang terkasih. Selamat malam Jakarta, yang selalu penuh dengan cerita. Sampai jumpa di cerita Jakarta selanjutnya. Di saat matahari terbit, di esok hari. Tamrin. Polresta Surakarta. Balikpapan. Poso. Bekasi. Kampung Melayu. Semua itu bukan cuma kebetulan, kan? Semua itu bukan cuma kebetulan, kan?